Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 2 yang mengatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di akhir zaman ini, segala sesuatu sedang mengalami guncangan, termasuk gereja, sedang dimurnikan agar menjadi murid atau para jurid Tuhan Yesus yang dewasa dan berintegritas. Orang Kristen yang sejati, yang bukan bayi rohani atau sekedar pengunjung atau ikut-ikutan, akan hidup berkemenangan, bahkan semakin banyak berbuah. Artinya, menghasilkan buah berkualitas baik dan matang dalam ketekunan. Iblis yang menyadari bahwa waktunya sudah sangat singkat, sedang mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyeret orang percaya agar gugur dari iman kepada Yesus Kristus. Akan tetapi, kita yang percaya kepada Kristus telah diberikan iman yang mengalahkan dunia melalui kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Jaminan Tuhan atas orang percaya sungguh dapat diandalkan, karena Tuhan adalah satu-satunya kota benteng kita yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh dengan kuasa dan integritas. Tuhan memerintahkan agar jangan takut dan arahkan mata kita hanya kepada Tuhan. Jika mata kita tertuju kepada Tuhan, maka kita dapat berdiri tegak dan cakap menanggung segala perkara. Jika kita mengenal Dia dan tinggal di dalam kasih-Nya, maka manusia batinia kita dipenuhi oleh damai sejahtera yang menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan mengatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Air, sungai, dan api menggambarkan tantangan atau ujian iman yang harus dilalui dalam pengikutan kita akan Tuhan. Dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Artinya, dengan kuasa-Nya, Tuhan membelah air laut dan membuatnya menjadi jalan yang kering agar orang Israel bisa melaluinya. Mujizat Tuhan sanggup membuka jalan, bahkan kalau perlu, membuat atau menciptakan jalan baru
saat kita mengalami kesesakan dan tidak ada jalan keluar. Tuhan sanggup menenggelamkan musuh, seperti Dia menenggelamkan Firaun dan pasukannya ke dalam air laut yang berbalik meliputi mereka. Malapetaka akan ditimpakan Tuhan kepada musuh kita. Dikatakan juga, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Artinya, sistem atau hikmat dunia adalah seperti arus sungai yang berusaha menyeret dan menghanyutkan orang percaya untuk hidup dalam keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Meskipun masih hidup di dalam dunia, tapi kita tidak hidup secara dunia. Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga kita memiliki hikmat ilahi dan semua yang kita perlukan agar tidak terhanyut oleh arus dunia. Mengambil ilustrasi seekor ikan, hanya ikan hidup yang bisa melawan arus, sementara ikan yang mati pasti akan hanyut oleh aliran sungai. Hanya orang yang rohaninya hidup, artinya dipimpin oleh Roh Kudus, yang tidak akan hanyut oleh arus dunia. Dikatakan, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Artinya, kalaupun kita sedang mengalami api ujian, artinya mengalami penderitaan atau penganiayaan karena iman kita kepada Yesus Kristus, Roh Kudus akan memberi kekuatan dan keteguhan hati untuk dapat bertahan, bersabar dalam kesesakan, bersukacita dalam pengharapan, dan bertekun dalam doa. Api yang dipanaskan 7 kali tidak membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego terbakar hangus. Bahkan lewat Nebukadnezar, Tuhan memberikan upah kemenangan dengan menempatkan mereka pada kedudukan yang tinggi di wilayah Babel. Api ujian dipakai untuk memurnikan, bukan untuk menghanguskan. Tujuannya agar kita memiliki iman berkualitas emas, sehingga kita siap dipakai sebagai bejana untuk kemuliaan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ingatlah bahwa musuh kita bukan darah dan daging, tetapi pemerintah-pemerintah di udara, penguasa-penguasa udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Sebagai ciptaan yang baru dalam Kristus, kita sudah menjadi manusia rohani yang hidup di dalam dimensi roh, hidup oleh iman yang bekerja dalam kasih dan dalam pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan merupakan pedang roh yang menjadi salah satu senjata dalam peperangan kita. Dalam dimensi roh, ada roh Allah dan ada roh-roh lain yang berasal dari kuasa kegelapan. Roh Allah memiliki kuasa yang jauh lebih tinggi dari segala kuasa manapun. Oleh sebab itu, hanya Tuhan yang mampu melindungi kita dari serangan musuh. Hanya Tuhanlah kota benteng perlindungan bagi semua orang yang dipimpin Roh Allah. Roh Allah akan menuntun orang percaya yang taat menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu duniawi dan mengalami pendewasaan rohani. Dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 6 mengatakan, "Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi." Sesungguhnya, ketika roh Allah dikaruniakan kepada kita, ketujuh roh Allah juga ada di dalam kita. Angka 7 melambangkan kesempurnaan, sehingga angka 7 dalam ketujuh roh Allah pada ayat yang telah kita baca tidak sedang merujuk pada roh Allah yang berjumlah 7, melainkan pada kualitas roh Allah serta karyanya yang sempurna dan utuh di dalam kita. Dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 2 mengatakan, "Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan." Yang pertama, roh Tuhan. Roh Tuhan adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal
disembah sebagai Allah yang esa. Roh Tuhan adalah wujud kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita, yang mengurapi, mengingatkan akan seluruh firman, menyempurnakan, dan membawa pada seluruh kebenaran. Yang kedua, roh hikmat. Roh hikmat memberikan pengetahuan, pemahaman yang mendalam, kebijaksanaan dan akal budi untuk dapat menimbang, membedakan, membuat pilihan atau keputusan, dan memimpin diri sendiri atau orang lain kepada kebenaran, sehingga kita tidak disesatkan oleh tipu muslihat iblis. Yang ketiga, roh pengertian. Roh pengertian memberikan pengertian atau pewahyuan firman, mengerti kehendak hati dan jalan-jalan Tuhan, menangkap kairosnya, mengerti diri sendiri, mengerti orang lain, mengerti zaman, bahkan menilai segala sesuatu. Yang keempat, roh nasihat, yaitu kemampuan untuk memberikan saran atau pendapat, menasihati, memberi koreksi, mendidik, memberikan pengajaran dan arahan instruksi sesuai kebenaran firman Tuhan. Yang kelima, roh keperkasaan, memberikan keberanian, kekuatan, kemampuan, keteguhan hati, dan ketangguhan untuk berdiri di atas kebenaran, menderita karena kebenaran, untuk melakukan panggilan atau kehendak Bapa, untuk melawan intimidasi si jahat, dan cakap menghadapi persoalan atau tantangan. Yang keenam, roh pengenalan. Roh pengenalan membuat kita memahami hati Tuhan, sehingga hidup kita berada dalam poros kehendak Tuhan. Yang ketujuh, roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan memberikan kerinduan untuk selalu menghormati, mendahulukan, serta meninggikan Tuhan di atas segalanya. Membuat kita menghindarkan diri dari keinginan berbuat dosa, karena takut menyakiti hati Tuhan, takut untuk kehilangan keintiman dengan Tuhan, dan takut untuk menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Hanya orang yang memiliki pengenalan akan Tuhan secara pribadi dan mau merendahkan hati yang bisa mengalami damai sejahtera Allah, hidup yang berkemenangan dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan adalah satu-satunya kota benteng kita. Kesimpulan renungan pada pagi hari ini. Renungan ini mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan hidup, kita tidak sendirian. Tuhan berjanji menyertai kita, baik saat melewati air, sungai, maupun api. Ini berarti bahwa tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi Tuhan, dan Tuhan sanggup memberikan jalan keluar di tengah kesesakan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup berkemenangan dan berbuah dalam ketekunan, bukan sebagai bayi rohani yang mudah terhanyut oleh arus dunia. Tuhan ingin kita menjadi prajuritnya yang dewasa dan berintegritas. Iblis mungkin mencoba menyeret kita agar gugur dari iman, tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita lebih besar dari segala kuasa di dunia ini. Dialah yang memberikan kita hikmat, pengertian, kekuatan, dan keteguhan hati untuk tetap setia kepada Tuhan. Yesaya 43 ayat 2 adalah jaminan bahwa dalam setiap proses pemurnian dan peperangan rohani yang kita hadapi, Tuhan adalah kota benteng kita. Dia menopang kita dengan firman-Nya dan mengarahkan kita dalam jalan kebenaran. Oleh karena itu, marilah kita terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, membangun keintiman dengan Tuhan, dan menghasilkan buah yang berkenan di hadapan-Nya. Jangan takut, tetaplah berpegang pada Tuhan, karena Dialah satu-satunya perlindungan sejati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan, dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita.
Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, Bapa yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang menguatkan hati kami. Engkau adalah kota benteng kami, perlindungan kami dalam setiap badai kehidupan. Terima kasih karena Engkau berjanji untuk selalu menyertai kami, bahkan saat kami melewati air, sungai, dan api kehidupan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu sanggup membuka jalan ketika tidak ada jalan, dan kasih-Mu sanggup menopang kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.